Empat tersangka kasus narkotika diamankan Polres Karimun Polda Kepulauan Riau. Dari keempat tersangka, Satres Narkoba Polres Karimun menyita barang bukti sebanyak 1,9 kg sabu. Satres Narkoba Polres Karimun Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba Senin 7 Agustus 2023. Kapolres Karimun AKBP Riki Muharam yang memimpin kegiatan ini menyampaikan keberhasilan Satres Narkoba Polres Karimun mengamankan 4 tersangka kasus narkotika di sebuah hotel di Kecamatan Karimun. Para tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang warga Malaysia. Total 1,9 kg sabu diamankan Satres Narkoba Polres Karimun. Pengungkapan kasus ini berpotensi menyelamatkan lebih dari 7.000 jiwa manusia dari bahaya narkoba. Satres Narkoba Polres Karimun mengamankan 2 orang lagi, ya, di luar hotel. Jadi setelah bertugas di dalam kamar, kemudian melakukan penerbangan, kemudian diamankan lagi di luar hotel 2 orang berinisial BA dan MR. Kemudian dilakukan interogasi kembali di dalam kamar hotel. Setelah dilakukan interogasi, keterangan dari saudara DA dan saudara FA bahwasanya mereka masih menyimpan beberapa paket disimpan di rumah kontrakan FA. Ya, jadi berdasarkan keterangan DA dan FA bahwasanya mereka masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kontrakan FA. Kemudian pada pukul 16.30 atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Tim Humas Polres Karimun Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dua warga Indonesia melakukan peretasan dan melakukan transaksi menggunakan kartu kredit di marketplace Jepang. Akibat perbuatan pelaku, 8 warga Jepang yang menjadi korban mengalami kerugian hingga 1,6 miliar rupiah. Dua pelaku peretasan kartu kredit pembayaran elektronik yang terjadi di Jepang diamankan Bareskrim Polri. Kasus ini terungkap setelah Bareskrim Polri mendapat laporan dari Jepang tentang aktivitas pembelian di marketplace di Jepang. Warga Jepang melapor ke kepolisian setempat karena mereka merasa tidak melakukan transaksi. Aksi peretasan yang dilakukan pelaku berinisial SB dan DK ini menimbulkan kerugian korban mencapai 1,6 miliar rupiah. Terkait ungkapan akses ilegal dalam peretasan kartu kredit untuk pembayaran secara elektronik. Tadi disampaikan oleh Bapak Karopenmas bahwa ungkapan ini adalah kerjasama kami dari Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Cyber bersama Kepolisian Jepang dan dibantu oleh Kedutaan Jepang baik yang ada di Indonesia maupun Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Jepang. Perkara ini perlu kami sampaikan, yang pertama adalah perkara akses ilegal dengan cara meretas kartu kredit yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pembayaran elektronik di beberapa marketplace di Jepang. Dalam melaksanakan akses ilegal tersebut, pelaku menggunakan hacking tools yang diperoleh dari website 16 Shop. Ya, ini website yang cukup terkenal, ya, kami sudah beberapa kali menangani. Adalah suatu penyedia hacking tools yang cukup populer di dunia hacking, dan perkaranya juga pernah kami tangani di tindak pidana cyber, yaitu pada tahun 2021 dan 2022. Ini periodenya ya, 2001-2022. Dengan menyasar korban pada saat itu adalah pemilik akun Apple, Amazon, PayPal, Cash App,
dan American Express. Yang saat itu kerugian total mencapai 128 miliar rupiah dengan korban tersebar di 70 negara. Hacking tools ini adalah merupakan kode script yang akan untuk meretas akun-akun pembayaran elektronik internasional hingga kartu kredit yang beroperasi di seluruh dunia. Jadi para pelaku ini dia beli melalui 16 shop, nanti begitu mereka membeli mereka akan mendapatkan instruksi-instruksi. Kemudian di situ juga ada data-data tentang kartu kredit yang sudah dibobol oleh kelompok ini 16 shop. Ya, tapi 16 shop saat ini sudah diblok, sudah tidak ada lagi. Kemudian dari situ didapatkan kartu kredit, kemudian email, kata sandi, kemudian identitas lainnya, nomor telepon dan data pendukung lainnya. Kemudian setelah kami melakukan koordinasi dan komunikasi, jadi telah diamankan di Jepang satu orang pelaku atas nama tersangka SB. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kita kembangkan, kita alhamdulillah mengamankan satu tersangka DK yang berada di Indonesia. Jadi modusnya dua orang ini saling bekerja sama, sebenarnya otaknya adalah saudara DK. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Ramadini, Willy Amanda, Poli TV. Seorang pria ditemukan meninggal dunia usai melompat dari atas flyover Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa siang. Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur mendatangi TKP dan jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati. Rame ini di bawah flyover Ciputat. Selasa siang 8 Agustus, warga di Ciputat digemparkan dengan adanya penemuan mayat di bawah flyover Ciputat, Tangerang Selatan. Berdasarkan identitas, pria berinisial HS diduga melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atas flyover. Sesaat setelah kejadian, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Agung Nugroho beserta unit reskrim mendatangi TKP untuk mengevakuasi jenazah dan meminta keterangan saksi di lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi bahwa melihat seorang pria yang berdiri di atas flyover kemudian terjatuh ke jalan raya dan hampir tertabrak sepeda motor. Peristiwa bunuh diri ini terjadi di tengah ramainya aktivitas pasar. Polsek Ciputat Timur kemudian mengevakuasi mayat ke Rumah Sakit Fatmawati dan mengurai kemacetan lalu lintas. Tim Liputan Poli TV melaporkan dari Tangerang Selatan. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi.